Wih, kemarin ibu-ibu, saya sihir, di sini kuning, di sini kuning, bukan emas tapi apa? Mentega. Nek, seneng kagak punya rumah baru begini, kagak bocor ya? Rumah kayak gini mah kagak ada apa-apanya. Kagak ada apa-apanya bagaimana? Kan ada meme. Senyum lo pura-pura bahagia. Gue tahu. Lo benci kan gue jadi Ratu? Ratu, kok Ratu tahu sih pemikiran saya? Oh berarti bener dong. Karena gue cuma... Putri? Bunda dengar. Kamu berikan perhiasanmu kepada dayang-dayang dan saudari-saudari sepupumu, ha? Iya, Bunda. Kenapa, ha? Karena aku nggak suka perhiasan. Dengar ya, kamu itu seorang putri raja. Jadi kamu tuh harus berdandan secantik mungkin. Kamu tuh bukan orang biasa, ngerti? Walaupun aku nggak pakai perhiasan, aku tetap cantik. Stella, kamu kan tahu ayahandamu tuh sangat suka perhiasan yang terbuat dari emas. Dia mengumpulkan kekayaannya dan hartanya berpeti-peti emas. Jadi wajar kalau dia ingin menunjukkan kepada siapapun bahwa putrinya berhias dengan emas. Kasih aja tuh ke Kak Julia. Kan Kak Julia suka sama perhiasan, aku kan enggak. Dan sekalian nih, sepatu kuningnya aku nih, kasih juga tuh ke dia. Heh, pakai sepatu itu saat bertemu dengan ayahmu ya. Sepatu itu terbuat dengan lapisan emas, mahal harganya. Jadi ayahmu bakal marah besar kalau kamu gak memakainya, ngerti? Iya. Jadi begini, Paduk. Ya lah. Kok Paduk? Iya kan Padukun. Benar, Pak. Jadi gini Paduk. Kok Paduk? Kan Paduka. Bener. Jadi begini Paduk. Apaan tuh, Paduk? Palanya kayak beduk. Saya memanggil Padukun ke sini untuk mengerahkan semua kesaktiannya dan membuatku lebih kaya raya. Apa yang harus saya lakukan? Kau harus memberiku lebih banyak emas lagi. Emas. Aku ingin membuat istana ini dilapisi oleh emas. Emas. Apa ini? Bisa nih. Banyak ya, Duk. Wani biru. Kalau aku sudah kaya, akan kubayar berapapun itu. Kalau gitu mendingan kita lakuin buat kita aja emasnya. Iyalah. Masa dia minta? Iya, Bos. Kan itu emang kerjaan situ jadi dukun membantu saya. Jangan takut. Masalah bikin emas saya jagonya. Kemarin ibu-ibu, saya sihir, di sini kuning, di sini kuning, bukan emas tapi apa? Mentega. Maksud kita tuh menambah lagi kekayaan kita tuh seperti perhiasan emas, koin-koin emas gitu. Bener, ini kan bener-bener ajaib berarti. Tapi rumahnya biasa aja, kurang gede. Yang penting rumahnya nggak bocor lagi, Nek. Tuh, lu lihat dia lebih bersyukur daripada lu, lebih cakep daripada lu, lebih putih daripada lu. Lu banyak orangnya. Gua kayak begini kan karena gue udah tua. Dulu kan lu suka sama gue karena gue model. Model apaan? Kaleng kerupuk. Putih dong. Ini kan sekarang lu hitam. Pokoknya gue gak mau tahu ya bang. Pokoknya gue pengen yang lebih gede dari ini. Gue pengen jadi ratu di dalam tuh. Gue pengen rumah kita lebih gede. Gue pengen dari dapur ke ruang tamu itu 2 kali naik angkot. Kagak ada bersyukur-bersyukurnya lu kayak si Meme. Udah, gua mau masuk. Gua capek sama lu. Kagak aja lu. Bang, udah pada lihat rumahnya kakek Dava belum? Udah, tadi pas lewat sama bini ayah. Oh iya, rumahnya kayak Dava sekarang jadi bagus ya. Tapi bagusan rumah kita lah. Nggak boleh ngomong begitu. Lu kagak pernah dengar apa? Azab pedagang kain yang sombong. Suka menghina tetangga. Terus istri jatuh ketiban tangga. Kok jadi nyumpain ayah sih, Bang? Yang nyumpain siapa? Gue cuma ngingetin lu biar lu kagak kejadian kayak begitu. Rumahnya lumayan loh, tapi kok bisa tiba-tiba berubah ya? Kayak sulap-sulap gitu. Ya bisa. Soalnya kakek Dava itu orangnya nggak sombong, jujur. Bang, sayur. Enggak, dia makanya rezekinya itu dari arah yang nggak disangka-sangka.
Ya tapi masa langsung celing kayak gitu sih? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Otak lo penuh ya sama gosip semua. Ngapain sih ribet sama harta orang? Ya udah sih nggak usah ngegas. Ini udah direm. Nah, ya udah dah. Ayo. Nek, seneng kagak punya rumah baru begini, kagak bocor. Rumah kayak gini mah kagak ada apa-apanya. Kagak ada apa-apanya bagaimana? Kan ada meme. Ada kakek, ada nenek, ada perabotan, di kamar ada kasur, di belakang kandang ada ayam, ada kambing. Yah, kayak gini doang mah kagak ada bisa dibanggain. Lihat tuh tetangga kita yang sebelah sono tuh. Rumahnya gede, punya mobil 2, barang bermerek. Ya, dia pan emang juragan kain di pasar. Dan tetangga kita yang sebelah sono halamannya luas bisa main bola. Liftnya ada 2. Itu bukan rumah, itu kantor. Makanya ada liftnya. Nah, rumah yang sebelah sono mobil-mobil berjajar depan rumahnya. Itu memang terminal angkot. Mana sih? Heh, ayah kagak mau tahu. Kakek balik lagi ke danau tangkap ikan. Males ketemu ikan ajaib itu. Ikannya kecil. Mending nyari gurame, ikan mas, ikan teri. Baru kita kenyang, Mei. Emang ikan teri bisa buat kenyang. Bisa, Mei. Kalau makannya seember. Udah jadi ngapain bahas ikan teri, nggak sekalian bahas ikan cupang sama tetangganya. Temen lu. Cepetan, ke danau. Yaudah. Nih, Mei, habisin kopinya. Gak bisa. Ikan ajaib! Ikan ajaib! Ikan ajaib! Sini! Iya, Kek. Maafin Ayah, Ayah mau minta lagi nih. Katanya istri Ayah belum bahagia. Bukan rumah kayak gitu yang dia mau. Dia pengen punya istana yang gede banget. Bukannya kakek hanya tinggal bertiga saja? Apa gunanya tinggal di istana? Ayah udah bilang kayak gitu. Tapi bini Ayah tetap kagak mau ngertiin. Senyum lo pura-pura bahagia. Gue tahu. Lo benci kan gue jadi Ratu? Ratu, kok Ratu tahu sih pemikiran saya? Oh berarti bener dong. Padahal gue cuma nebak loh. Buang-buang mongol. Diem-diem aja tuh bersihin kacanya. Tuh kaca tuh kalau gua ngaca di situ tuh muka gue jadi burem, jadi ngeblur. Banyak debunya kali tuh kaca. Emang butek aja kali mukanya. Hah? Ngomong apa lo? Enggak apa-apa. Muka Ratu cantik. Cantik dan manja. Nah, benar mijitinnya. Yang sopan kalau mijit tuh pakai tangan, pakai kaki. Ini tangan. Oh, pakai kaki. Ini tumitnya ngapain retak begitu sih? Sebelum jadi ratu, jadi buru cuci ya? Pecah-pecah, panas dalam. Ngapain emang? Ini gede-gede banget nih. Biasanya pakai gunting rumput. Tebal-tebal, udah kayak skripsi anak kuliah. Kalau pakai gunting rumput, bukan kukunya doang hilang, kakinya juga hilang. Gua bingung. Ini kerajaan gede, ngapa ada yang 2 pengawal 2 doang? Tadinya banyak ratu, tapi pada ngundurin diri semenjak ratu yang mimpin ini kerajaan. Nah, lu ngapain bertahan? Ya kali aja kan kalau ratu udah nggak ada ya kan, saya jadi ratunya. Secara nih, raja udah dikurung nih kan, di ruang bawah tanah. Anak-anaknya udah kagak ada, saya ratunya. Aduh, Ayo, kenapa ditiup ratu? kuping lu ada laba-laba. Lu jangan halu mau jadi ratu lo ya. Lu juga jangan punya pemikiran-pemikiran jelek kayak dia nih. Dia pijit yang bener dah. Jagain tuh lilinnya. Jangan sampai padam, lu liatnya lagi ngider. Heh, kenapa lo kagak mau bayar upeti, ha? Ampun Ratu, Ayah nggak punya uang. Dagangan dari pagi aja Ayah nggak laku. Lagian, pada zamannya raja yang memerintah, sistem pemerintahan tidak seperti ini, Ratu. Ah, berani lo ya? Lo liat, Din. Bawa tuh. Raja.
Ini nih, minum dulu, Ja. Terima kasih. Raja, nih kita bawa makanan. Tapi kayaknya nggak muat nih Raja piringnya. Satu-satu aja ya.